Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta, hingga objek super raksasa seperti galaksi. Dan inilah kenapa ada satu bidang ilmu yang begitu erat dengan matematika, sebuah bidang ilmu yang ibaratnya jadi detektif yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di dunia. Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mansaka, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah menjaga kalian dalam keadaan tetap sehat, terbebas dari segala mara bahaya yang ada. Dan tentunya Bapak mau tanya sama kalian, apakah kalian sudah cuci tangan? Tetap di rumah kan? Harus tetap kalian ada di rumah, de bengkung-bengkung, moyong jumah nah. Oke, kalau kalian memang perlu keluar, jangan lupa gunakan masker ya, supaya kita sebagai bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari wabah pandemi corona seperti saat ini. Oke, kita akan menuju ke materi fisika berikutnya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas masalah pengukuran. Nah, dalam hal ini lebih khusus lagi Bapak akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengukur menggunakan alat jangka sorong dan mikrometer sekrup. Namun sebelumnya akan Bapak bahas terlebih dahulu tentang ketelitian pengukuran ya. Nah, ketelitian pengukuran sangatlah diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Nah, kekurangan telitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, coba bayangkan ya, sebuah skrup yang akan dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya ya. Nah, walaupun bedanya hanya 0,01 mm, maka keduanya tidak akan dapat berfungsi dirangkai dengan baik ya. Dan apabila skrup tersebut dirangkai pada salah satu komponen pada kendaraan, apakah kendaraan tersebut dapat berfungsi normal? Tentunya tidak. Nah, oleh karena itu sekarang jangka sorong dan milimeter sekrup ini adalah satu alat yang dapat mengukur panjang dengan ketelitian yang lumayan teliti. Nah, di mana pada jangka sorong dapat mengukur dengan ketelitian yaitu sebesar 0,1 mm dan milimeter sekrup dapat mengukur dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Oke, kalian tahu nama alat ini apa? Yang jelas ini bukan kunci Inggris ya, walaupun mirip seperti kunci Inggris. Ini namanya jangka sorong. Oke, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri. Yang pertama kita lihat di sini ada yaitu rahang bawah yang berfungsi untuk nanti mengukur diameter luar dari sebuah alat atau ketebalannya bisa juga. Kemudian selanjutnya di sini ada rahang atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Kemudian yang ketiga di sini ada ya garis atau di sini ada besi tongolan di sini yang muncul ya. Nah, di sini ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman. Kita akan mengukur diameter dari pipa atau tabung ini ya. Bagaimana caranya? Maka untuk pengukuran diameter luar, maka bisa kalian manfaatkan yang ada di rahang bawah. Kemudian kita geser. Nah, setelah itu kemudian siap, kemudian kalian kunci. Ketika ini sudah pas, kemudian silakan kalian kunci supaya dia tidak bergeser. Kemudian kalian lakukan pembacaan. Yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian membaca jangka sorong jangan sampai terjadi kesalahan paralaks, yaitu kesalahan akibat arah yang tidak tepat ya dalam pembacaan. Misalnya kalian memandangnya dari sebelah kanan atau sebelah kiri ataupun dari sebelah atas, maka ini tidak sangat disarankan, apalagi dari bawah. Wow, sangat tidak disarankan. Maka yang tepat adalah kalian harus membacanya dengan arah yang tegak lurus terhadap pandangan, terhadap jangka sorong itu sendiri. Nanti bagaimana cara pembacaan skalanya, maka kita akan berada pada video berikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, yaitu ini ya. Ini adalah
alat untuk mengukur diameter dalam dari sebuah alat. Misalkan begini, ini pada pipa di sini atau tabung di sini ya, kita masukkan. Jangan kita anggap tidak bisa, ini karena belum kita geser. Kemudian kita geser ke bawah, ya. Kemudian selanjutnya adalah kita kunci. Setelah kita kunci, kemudian kita baca seperti tadi. Tetap pandangan kita tegak lurus terhadap jangka sorong. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengukur kedalaman. Bagaimana cara mengukur kedalaman? Maka begini. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita geser jangka sorong tersebut ya, hingga ke bawah, hingga sampai menuju paling dasar dari tabung reaksi itu sendiri. Kalau sudah sampai paling dasar alias mentok ya, jangan kalian tekan lagi karena akan melebihi pembacaan. Maka selanjutnya adalah kita kunci, kemudian kita baca. Ingat, pembacaannya harus tegak lurus ya. Oke, untuk membaca skalanya maka akan ada pada sesi berikutnya. Yang perlu kalian ingat dalam membaca jangka sorong adalah bahwa jangka sorong tersebut memiliki batas ketelitian sebesar 0,1 mm, yang artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Dan 0,1 ini yang akan kita gunakan nanti sebagai faktor pengali dari skala Nonius. Kemudian yang Bapak perlu ingatkan kembali, nah ini ada dua skala. Yang pertama skala utama. Skala utama bisa kita lihat pada gambar yang berkedip. Skala utama ini bersatuan dalam satuan cm dan ada di bagian atasnya dalam satuan inci. Yang biasa kita gunakan itu masih dalam satuan cm. Kemudian ada skala Nonius. Nah, kita lihat di sini yang berkedip baik yang di bagian bawah maupun yang di bagian atas. Untuk yang skala utamanya cm biasanya menggunakan skala Nonius dengan skala yang ada di bawah yaitu dengan skala milimeter. Nah, lalu bagaimana cara pembacaannya? Mari kita simak berikut ini. Oke, tentunya sudah dijelaskan pada awal materi bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggeser rahang, kita sesuaikan dengan besarnya alat yang akan kita ukur. Kita geser rahang dari jangka sorong itu sendiri. Kemudian setelah itu kita letakkan benda atau alat di, entah kita ingin mengukur diameter luarnya ataukah diameter dalamnya atau bahkan kedalaman dari alat tersebut. Silakan. Setelah itu kemudian digeser, disesuaikan dengan ukuran alatnya hingga press. Kemudian jangan lupa untuk mengunci dari jangka sorong agar tidak bergeser-geser sehingga ketelitian pembacaannya sangat tepat. Oke, kita langsung saja. Kita misalkan jangka sorong sudah menunjukkan pada ukuran berikut ini. Nah, kita lihat di sini bahwa pembacaan jangka sorong sekarang adalah 1,53 cm. Dari mana dapat 1,53 cm? Berikut Bapak akan coba men-zoom. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk skala utama, maka untuk penentuan skala utamanya Bapak perlu ingatkan kembali kepada kalian, bukan ditentukan dari besi di skala Nonius. Ini bukan sebagai penentu untuk menentukan besar dari skala utamanya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah angka 0. Skala pada skala Nonius jadi patokan untuk menentukan pembacaan berapa skala utamanya. Nah, pada skala utamanya menunjukkan, kita bisa lihat di sini ada angka 1, berarti di sini mulai kita dari 1 cm. Maka selanjutnya skala di sini adalah bernilai 0,1 cm. Nah, di sini maka di sini 1 cm, di sini 1,1 cm, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan kita lihat di sini angka nolnya lebih di angka 1,5 cm lebih. Maka
kita pastikan bahwa skala utamanya dia adalah sebesar 1,5 cm. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan skala noniusnya. Skala noniusnya bisa kita tentukan dengan melihat yaitu pada skala bagian bawah, yaitu pada skala nonius, yaitu yang berhimpit, garis yang paling berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari angka 0 sampai 9 di sini, maka yang paling berhimpit adalah pada angka 3. Maka kita bisa tentukan bahwa skala noniusnya adalah sebesar 3. Nah, secara perhitungannya kita bisa melihat di sini secara perhitungan ya, secara matematisnya. Nah, di sini 1,5 cm skala utamanya. Kemudian skala noniusnya adalah sebesar 3. Kita kalikan dengan ketelitian alat yaitu sebesar 0,1 sehingga menghasilkan 0,3 mm. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa satuan cm dengan mm tidak bisa kita jumlahkan. Maka kita harus ubah dulu satuan mm, kita ubah dalam cm sehingga menjadi 0,03 cm. Dan kemudian pembacaan alatnya adalah sebesar 1,53 cm. Inilah perhitungannya. Sebenarnya nggak usah terlalu dihitung secara matematis begini, supaya cepat. Nanti kita akan coba dengan soal. Kemudian setelah kita bisa membaca ini, coba kita latihan dengan soal tanpa kita harus menghitung skala utamanya berapa, noniusnya berapa, pembacaan alat berapa, karena ini akan membuang waktu dalam mengerjakan soal. Tapi yang jelas, inilah secara matematis bagaimana didapat hasil pembacaan jangka sorong ini sebesar 1,53 cm. Oke, next kita akan beranjak coba kepada ke latihan soal. Nah, di sini ada soal ujian sekolah fisika 2019. Ya. Nah, kita lihat di sini. Hasil pengukuran panjang benda dengan menggunakan jangka sorong seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ketika ditunjukkan ada kita mengukur mur di sini ya. Nah, kemudian ini di zoom. Nah, hasil zoomnya ditemukan ya gambar seperti ini. Nah, kemudian berapakah pembacaannya? Maka kita harus bisa mengeliminasi dulu opsi-opsi yang tidak tepat. Simpelnya adalah kita lihat di sini. Ini adalah skala utamanya bagian atas dan di bawahnya adalah skala noniusnya. Kita lihat sekarang. Untuk skala utamanya kita baca di sini yaitu yang berhimpit dengan angka 0 di skala nonius. Yaitu kita lihat sudah bisa pastikan untuk membaca bahwa skala utamanya berada pada angka 4,1,2 dan di sini adalah skala utamanya adalah 4,2. Maka tentunya kita bisa mengeliminasi yang mana-mana saja bukan atau tidak cocok lagi menjadi kunci jawabannya. Nah, kita lihat di sini ada opsi C 4,5 ya sudah melenceng jauh. Opsi D juga, opsi E juga 4,7 ya sudah jauh. Tidak berada pada range 4,2. Maka yang mungkin ada pilihan jawabannya di sini yaitu antara A dan B, yaitu 4,20 cm atau 4,25 cm. Oleh karena itu kita lihat sekarang skala noniusnya berada pada angka berapa? Apakah tepat di angka 0 atau bahkan di angka yang lain? Nah, kita lihat di sini di angka pada skala noniusnya kita lihat bersama bahwa dia berhimpit pada angka 5. Karena dia berhimpit pada angka 5 dan skala utamanya dia berada 4,2, maka kita tambahkan saja di angka di belakangnya itu menjadi 4,25 dan inilah jawabannya. Bukan 4,2 namun 4,25. Bukan juga 4,5 karena di sini noniusnya berhimpit 4,5 bukan. Tetapi kalian ingat untuk menentukan, Bapak ingatkan kembali, untuk menentukan skala utamanya adalah dengan kalian melihat skala 0 pada skala nonius. Ini skala utamanya kalian lihat 4,2. 4,2 kemudian ditambahkan skala noniusnya berhimpit pada angka 5 maka 4,25. Tanpa kita
menghitung-hitung lagi berapa skala utamanya, noniusnya, kita kalikan ketelitiannya, dan itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Oke, semoga video tadi bermanfaat buat kalian. Video tentang pengukuran baik menggunakan jangka sorong maupun mikrometer sekrup. Kalau nanti ada kesempatan, bisalah kita mencobanya langsung di sekolah ya. Tapi untuk saat ini ingat, tetap stay at home, de bengkung-bengkung, oyong juma. Tetap jaga kebersihan kalian, tetap smart bersama fisika. Mansaka, we are not the biggest, but we will do the best. Oke?